Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang flora dan fauna di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu apa itu flora dan fauna? Ya, benar. Secara sederhana, flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Negara Indonesia memiliki banyak flora dan fauna yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Suhu, sinar matahari, curah hujan, angin, kandungan air tanah, dan kandungan udara di bawah tanah. Sekarang kita akan mempelajarinya satu persatu dimulai dari persebaran flora di Indonesia. Ini merupakan peta persebaran flora di Indonesia. Secara umum, persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Flora Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, antara lain Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristik flora Indo-Malayan antara lain, jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Dan terdapat berbagai jenis nangka. Flora Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, antara lain di Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Adapun karakteristik flora Indo-Australian sebagai berikut. Jenis meranti-merantian hanya sedikit jumlahnya. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih. Terdapat juga berbagai jenis tumbuhan matoa. Jenis anggrek sangat banyak jumlahnya. Tidak terdapat jenis nangka. Dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Selanjutnya, persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Adapun garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan bagian tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Adapun ciri-ciri fauna Asiatis sebagai berikut. Banyak terdapat jenis ikan air tawar. Terdapat berbagai macam kera. Banyak spesies mamalia yang berukuran besar. Dan mamalia berkantong jumlahnya sedikit, bahkan hampir tidak ada. Ciri selanjutnya yakni jenis burung juga tidak terlalu banyak.
dan jenis burung memiliki warna bulu yang kurang menarik tetapi dapat berkicau. Ciri fauna asiatis yang terakhir yakni terdapat hewan endemik. Fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan merupakan tipe Australis asiatis. Wilayah fauna Indonesia Tengah disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Berikut ini contoh fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut juga tipe Australis tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Ciri-ciri dari fauna Australis antara lain: banyak dijumpai binatang berkantong. Ukuran binatang menyusui relatif kecil. Tipe kera sedikit jumlahnya. Jumlah ikan air tawar terbatas. Tipe ikan laut umumnya berbentuk panjang. Banyak jenis burung warna-warni. Fauna yang dimiliki Indonesia sangatlah banyak jumlahnya. Fauna tersebut haruslah dilindungi untuk kelangsungan hidupnya dan untuk kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian hewan tersebut tentunya dibutuhkan suatu perlindungan. Perlindungan kelestarian hewan dilakukan dengan mendirikan cagar alam atau Suaka Marga Satwa. Adapun yang dimaksud dengan cagar alam adalah suatu kawasan yang dilindungi karena keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, hewan, dan ekosistemnya untuk terus berlangsung secara alami. Selain cagar alam, tempat untuk melestarikan fauna yaitu Suaka Marga Satwa, di mana Suaka Marga Satwa merupakan suatu kawasan yang memiliki keunikan jenis satwa yang langka untuk terus berlangsung hidup pada habitatnya.